Selamat datang di channel Seram Oi. Kali ini saya akan menceritakan yang berjudul Seorang santri yang balaskan kematian ibunya oleh seorang dukun di desanya. Dan ini dia selengkapnya. Sore itu langit desa Sendang Geni tampak murung. Awan menggantung rendah, menebarkan warna kelabu yang memeluk perbukitan. Dari balik jendela angkot tua yang menderu menuju desa, Rashid memandangi sawah-sawah yang seolah menyusut dari kenangan masa kecilnya. Pohon-pohon mahoni tua yang dulu menjadi tempat ia bermain, kini tampak lebih bengkok dan gelap, seakan turut menunduk dalam duka. Langkah Rashid terasa berat saat ia turun dari angkot. Tas kain sederhana berisi kitab dan beberapa pakaian disampirkan di bahu. Tak ada yang menyambut, tak ada yang menyapa. Padahal dulu, saat ia pertama kali berangkat ke pesantren, hampir setengah warga desa ikut mengantar, termasuk ibunya, Bu Wagini, dengan senyum bangga dan mata basah. Kini, semuanya sunyi, rumah tua yang ditinggalkannya 5 tahun lalu berdiri bisu di ujung gang, cat birunya memudar, dan dedaunan kering menumpuk di serambinya. Pintu kayu terbuka sedikit, berderit pelan saat disentuh angin. Tak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Assalamualaikum, sapa Rashid lirih. Hening. Ia berjalan pelan ke belakang, rumah ke arah tanah lapang yang dahulu menjadi kebun kecil ibunya. Di sana berdiri nisan baru sederhana dari kayu jati. Hanya bertuliskan Wagini binti Sairin, 1949-1966. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada bunga, tak ada batu nisan batu. Hanya tanah merah yang masih basah dan aroma dupa yang samar terbawa angin. Rashid menelan ludah. Hatinya menegang. Semua ini terlalu cepat. Terlalu senyap. Ia bahkan belum sempat memandikan jenazah ibunya. Belum sempat mengucapkan kalimat terakhir. Tangannya mengepal. Ia menunduk, membacakan doa dengan suara bergetar. Langkah pelan terdengar dari arah belakang. Rashid menoleh. Seorang perempuan paruh baya dengan jarik lusuh dan rambut disanggul rapi menghampirinya. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya masih menyala tajam. Mbak Yati, sapa Rashid lirih mencoba mengingat. Perempuan itu mengangguk, lalu menghela napas. Rashid nak, maaf kami semua. Kami nggak bisa banyak bantu waktu ibumu meninggal, semuanya serba mendadak. Apa yang sebenarnya terjadi mbak? Mbak Yati menggigit bibir. Ia menoleh ke kanan dan kiri, lalu duduk di atas batu datar, dekat makam. Waktu itu ibumu masih sempat jualan pagi-pagi. Masih ngelap meja warung, masih sempat nyeduh kopi buatku. Tapi sore harinya, dia pulang dari pasar muntah-muntah. Badannya panas kayak bara api. Matanya putih semua. Mulutnya keluar busa. Dalam waktu 2 jam meninggal. Rashid merasakan lehernya kaku. Dokter bilang apa? Nggak sempat dibawa ke puskesmas, warga takut. Semua pada menghindar. Cuma aku dan Pak Dukuh yang berani bantu urus jenazahnya. Tapi, waktu mandiin aku lihat sesuatu. Apa? Sesuatu di punggungnya. Seperti bekas luka bakar, bentuknya aneh. Kayak tapak tangan tapi jari-jarinya panjang. Ya. Bukan luka biasa, nak. Itu seperti kena santet api. Darah Rashid berdesir. Santet? Iya. Dan orang-orang sini sudah pada bisik-bisik. Mereka pikir Mbah Karno yang ngirim. Tapi siapa yang berani nuduh? Siapa yang mau hidupnya jadi tumbal berikutnya? Nama itu langsung membangkitkan ingatan. Mbah Karno. Dukun tua yang tinggal di ujung desa. Rumahnya seperti ditelan hutan, dan anak-anak dilarang mendekat. Dulu ibunya pernah berkata, jangan pernah ganggu orang yang menyerahkan hidupnya ke makhluk selain Allah. Ia tak pernah menceritakan lebih. Kenapa ibu saya? Apa beliau punya masalah dengan Mbah Karno? Tanya Rashid, matanya menatap tajam. Mbak Yati menunduk. Aku nggak tahu pasti, tapi 2 minggu sebelum meninggal, ibumu sempat bertengkar dengan dia. Di pasar. Gara-gara tanah warisan belakang rumah. Mbah Karno bilang tanah itu harus dikosongkan. Ibumu nggak mau jual. Sejak itu, dia sering mimpi buruk, ngelantur sendiri.
Rashid terdiam. Ia menatap makam ibunya yang sederhana. Itu, hatinya dihantam gelombang amarah yang sulit dijinakan. Tapi hati-hati nak, ilmu itu bisa makan balik kalau kamu salah jalan. Aku tahu kamu anak pesantren. Jangan biarkan dendam mengotori ilmu yang kau bawa. Pesan Mbak Yati sambil berdiri. Rashid mengangguk pelan. Saya tak akan membalas Mbak. Saya hanya mau kebenaran. Kalau ibu saya dibunuh, saya harus tahu kenapa dan oleh siapa. Langit semakin kelam saat Rashid menatap makam itu sekali lagi. Bayangan sang ibu menari-nari di benaknya. Wajah teduh yang selalu menyambutnya dengan senyum. Tangan yang selalu mendorongnya untuk belajar Al-Quran. Suara lembut yang memanggil namanya saat malam mulai turun. Kini semua itu telah tiada. Tapi, bisikan doa ibunya masih bergema di hatinya. Nak, ilmu itu bukan untuk jadi pedang, tapi lentera. Namun, di tanah yang diselimuti kutukan, bahkan lentera pun butuh nyala yang kuat untuk melawan gelap. Dan malam di Sendang Geni baru saja dimulai. Pagi masih basah oleh embun ketika Rashid menyusuri jalan setapak menuju warung kopi di dekat balai desa. Warung itu dulu milik Pak Samin, tapi sekarang diurus oleh anaknya, Jaya, yang lebih banyak diam dan cepat-cepat menutup warung tiap kali matahari tenggelam. Konon, sejak 2 tahun terakhir warung itu sepi kalau malam tiba. Orang-orang lebih memilih ngopi di rumah masing-masing. Tak ada lagi tawa, tak ada cengkerama larut malam seperti dulu. Rashid melangkah pelan, kepalanya tertutup, peci hitam kusam, dan sorot matanya awas mengamati sekeliling. Ia tak ingin terlalu mencolok. Setelah pemakaman ibunya yang sunyi dan petunjuk samar dari Mbak Yati, hatinya dipenuhi tanya, siapa yang benar-benar tahu apa yang terjadi? Saat sampai di warung, 3 orang laki-laki tua sedang duduk di sudut, ngobrol pelan sambil mengisap rokok kretek yang asapnya menggantung di udara. Satu dari mereka, Pak Min, tampak gugup saat melihat Rashid masuk. Mereka menghentikan obrolan. Jaya menyambutnya dengan anggukan singkat. Wedang jahe mas, tawarnya kaku. Rashid mengangguk dan duduk di pojok dekat dinding kayu. Ia mendengar potongan percakapan sebelumnya. Tumbalnya gagal katanya, makanya sekarang dia butuh pengganti. Malam Jumat lagi, hening seketika menyergap ruangan. Rashid pura-pura tak mendengar. Ia menunduk, mengusap meja yang berdebu dengan jari telunjuk. Tak lama, seseorang masuk dari pintu belakang. Langkahnya agak goyah, dan napasnya tercium bau tua. Rashid mengenal wajah itu meski sudah lama tak bertemu. Darto, gumamnya. Darto, lelaki bertubuh kurus dengan rambut acak-acakan dan mata sayu, dulunya teman sepermainan Rashid. Tapi setelah Rashid mondok, Darto tumbuh liar, sering mabuk dan terlibat perkelahian kecil. Kini wajahnya lebih tua dari usianya. Heh, Rashid? Sapa Darto setengah tertawa, setengah terbatuk. Pulang juga kau akhirnya. Sayang cuma ketemu ibumu di Tanah Merah. Rashid menatapnya dingin. Kau tahu apa soal ibu saya toh? Darto duduk menyambar gelas kopi sisa di meja. Ia meneguknya tanpa peduli siapa pemiliknya. Kau nanya soal ibumu. Berarti kau belum tahu semuanya, katanya seraya bersandar. Orang-orang sini pura-pura nggak tahu, padahal semua pada takut. Tapi aku... Ia menepuk dada. Aku nggak peduli. Sudah nggak ada yang bisa kuhilangkan dari hidup ini. Rashid mencondongkan tubuh. Kau dengar cerita tentang santet itu? Tentang Mbah Karno? Orang-orang tua di sudut ruangan langsung berdiri. Salah satunya membisik ke temannya. Wes ayo lungo. Nek Wes nyebut-nyebut jeneng kae. Mereka pergi tergesa, meninggalkan warung dalam keheningan tegang. Darto tertawa kecil. Lihat, baru disebut namanya aja. Orang-orang kencing di celana. Bilang, saja toh. Apa hubungan Mbah Karno dengan ibu saya? Darto memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Dulu, waktu kau masih di pesantren, ibumu sempat berselisih dengan Mbah Karno. Tanah belakang rumah kalian itu, katanya jalur kuno. Tempat lewatnya sesuatu ibumu nggak percaya. Tapi Mbah Karno bersikeras, dia minta tanah itu dikosongkan, bahkan sempat menawarkan uang. Tapi Bu Wagini malah melaporkannya ke Pak Dukuh.
Rashid menggigit bibirnya. Jadi, karena itu, setelah itu ibumu sering kedatangan burung gagak tiap malam. Pernah suatu malam rumahnya dilempari bangkai ayam hitam. Aku lihat sendiri waktu lewat mau beli rokok. Ia menatap Rashid dengan pandangan kabur. Tapi orang-orang diam, takut. Apalagi setelah itu, 2 orang yang dulu bersaksi soal tanah itu juga mati. Satu kena stroke mendadak, satu lagi jatuh dari pohon dan lehernya patah. Suasana warung menjadi lebih sunyi, hanya terdengar dengung lalat dan detak dinding kayu yang tua. Wedang jahe Rashid dibiarkan dingin. Aku juga tahu, lanjut Darto, kalau tiap malam Jumat Kliwon suara gamelan sering terdengar dari hutan di belakang rumah Mbah Karno. Tapi nggak ada yang berani cari sumbernya. Yang berani, ya cuman yang udah nggak pengen hidup kayak aku. Rashid menatap sahabat lamanya itu. Di balik wajah lusuh dan tubuh lelahnya, Darto masih menyimpan keberanian yang tak dimiliki banyak orang desa. Kau mau bantu aku? Tanya Rashid serius. Darto tertawa miris. Bantu apa? Lawan Mbah Karno pakai apa? Bambu runcing? Aku nggak cari senjata. Aku cari kebenaran. Darto menghela napas, menatap keluar jendela. Langit mulai mendung, tanda siang akan segera diselimuti. Hujan. Aku ikut, tapi satu syarat, ucapnya pelan. Apa? Kalau aku mati, jangan kubur aku di tanah dekat rumah Mbah Karno. Sore itu Rashid kembali ke rumah ibunya dengan dada penuh tanya. Di balik peristiwa kematian yang misterius, terbentang jalinan lama antara ibunya dan sang dukun desa. Ia tahu ini bukan lagi sekadar urusan tanah atau dendam kecil. Ada kekuatan lain yang bermain. Sesuatu yang lebih tua dari usia pohon mahoni di pinggir desa. Sesuatu yang tak ingin diganggu. Namun bagi Rashid, semua itu bukan alasan untuk mundur. Ia bukan anak kecil lagi. Ia telah membawa ilmu dari pesantren. Ilmu yang tidak hanya mengajarkan hafalan, tapi juga keberanian untuk menegakkan kebenaran. Dan malam Jumat berikutnya tinggal 4 hari lagi. Malam itu, suara hujan menyelinap dari celah genteng. Jatuh dalam ritme lambat ke lantai kayu rumah tua peninggalan almarhumah Bu Wagini. Rashid duduk bersila di depan lampu teplok, mata terpaku pada Al-Quran yang belum selesai ia baca. Tapi, pikirannya melayang-layang. Kata-kata Darto siang tadi masih bergaung di telinganya, membentur dinding-dinding akalnya yang gelisah. Ketika kantuk mulai menarik kesadarannya, Rashid memejamkan mata. Dalam gelap mimpi, suara lembut nan berat terdengar memanggil. Rashid, Rashid, anakku. Ia menoleh. Di depannya berdiri sosok bersorban putih, berjubah lusuh tapi bercahaya. Wajah itu tak asing. Kiai Syakur, gurunya selama 5 tahun, di pesantren Al-Huda. Rashid, ucap Kiai Syakur, suaranya dalam. Jalan yang kau tempuh sekarang dipenuhi bara. Dendam adalah iblis yang menyamar sebagai keadilan. Jangan ikuti jalan itu. Rashid menunduk. Tapi mereka membunuh ibu saya, Yai. Dengan cara keji. Saya tidak bisa diam. Kiai Syakur mengangguk pelan. Aku tahu sakit itu. Tapi jangan biarkan kebencian menuntunmu. Kau harus tetap menjadi cahaya bukan bara. Aku tidak datang untuk melarangmu, hanya memperingatkan, dan kalau hatimu masih jernih, terimalah ini. Tiba-tiba di tangan Kiai Syakur muncul sebuah kitab kecil bersampul kulit coklat tua. Tidak ada judul, tidak ada hiasan, hanya satu huruf Arab terpahat di tengahnya. Nun. Kitab ini hanya akan membuka isinya jika niatmu bersih. Kalau tidak, ia akan membakar hatimu sendiri. Sebelum Rashid sempat bertanya, tubuh gurunya mengabur, dan ia terbangun dengan peluh dingin di leher dan dada. Pagi harinya, di bawah bantal, Rashid menemukan kitab itu, sama persis dengan yang ia lihat dalam mimpi. Tangannya gemetar saat menyentuh kulitnya yang dingin. Ia buka perlahan, halaman pertamanya kosong, hanya ada bekas ukiran samar seperti jejak tangan. Ia mencoba membacanya, tapi huruf-huruf di dalamnya seperti kabur dan menari. Ia menunduk, menenangkan diri dan berzikir pelan. La haula wa la quwata illa billah. Lalu niatnya ia tanam dalam hati, jujur dan murni. Saya ingin mencari kebenaran. Saya ingin melindungi yang lemah. Saya tidak ingin membalas dengan kebencian. Saat itulah,
tulisan-tulisan di halaman pertama mulai menampakkan diri. Seperti tinta yang tumbuh dari kertas, aksara Arab nan halus mulai membentuk baris demi baris. Kitab itu membuka bagian awal. Ilmu pagar diri, cahaya yang menutup luka. 3 hari berturut-turut, Rashid menyingkir dari keramaian. Ia mengurung diri di rumah. Hanya keluar untuk membeli air bersih dan nasi bungkus. Di kamar ibunya yang kini ia tempati, ia duduk bersila, mempelajari 3 bab utama dalam kitab: pagar diri, mata batin, dan seruan langit. Ilmu pagar diri mengajarkan cara menguatkan jiwa agar tidak mudah ditembus energi negatif. Bukan sekadar zikir biasa, tapi penggabungan antara doa kuno dan teknik pernapasan tertentu. Ia harus mempelajarinya dalam keadaan puasa, dengan hati yang tidak memendam marah. Ilmu mata batin lebih rumit. Ini bukan ilmu melihat hantu, tapi melihat niat. Rashid belajar membuka lapisan jiwa lewat latihan sunyi, duduk diam berjam-jam. Dalam kegelapan, mendengarkan suara alam, menghapus segala asumsi. Barang siapa bisa melihat niat manusia, maka ia tak butuh lagi ramalan, begitu kata di dalam kitab. Namun yang paling sulit adalah seruan langit, ilmu memanggil energi ilahi untuk menolak bala dan mengusir makhluk jahat. Hanya bisa dilakukan ketika seseorang benar-benar dalam keadaan terdesak. Dan peringatannya jelas. Jangan pernah menyeru langit jika niatmu masih mengandung dendam, karena cahaya akan berubah menjadi api yang menyala di tubuhmu sendiri. Malam, ketika angin bertiup kencang, pepohonan menari liar seperti ingin mencabut akarnya. Rashid menyalakan dupa gaharu yang ia temukan di lemari peninggalan ibunya. Aroma tajam menusuk hidung, membuat pikirannya perlahan tenang. Ia memulai ritual terakhir dari pelajaran hari itu, menguji kekuatan pagar diri. Ia duduk bersila di tengah lingkaran garam yang ia tabur sendiri, membaca ayat-ayat pendek dengan hati yang bersih. Di tengah zikirnya, angin seperti berhenti. Lampu teplok redup, suasana menjadi tegang. Dari sudut ruangan, terdengar suara, bukan suara manusia. "Kamu anak Wagini." Suara itu berat, berbisik, dan penuh kebencian. Tapi Rashid tak gentar. Ia terus membaca zikir pelindung. "Ibumu melanggar, tanah itu bukan haknya." Nafas Rashid makin dalam, tapi sorot matanya tetap tenang. Ia buka matanya dan melihat sepasang mata merah menyala di pojok ruangan. Sesuatu berdiri di sana, samar tapi nyata, makhluk tinggi, berselubung kabut hitam, dan bertanduk melengkung, seperti kepala kambing. Makhluk itu mendekat, tapi ketika menginjak garis garam, ia terhuyung dan mengerang. Cahaya dari tubuh Rashid meletik, seperti nyala lilin yang menari. "Kau bukan anak biasa," desis makhluk itu. "Dan kau bukan manusia," jawab Rashid pelan. Makhluk itu mundur perlahan lalu lenyap bersama angin yang tiba-tiba reda. Rashid membuka matanya sepenuhnya. Nafasnya berat, tubuhnya lemas. Tapi dalam hatinya ada kedamaian aneh yang baru pertama kali ia rasakan. Ia tahu malam itu bukan sekadar ujian, itu peringatan bahwa langkahnya mulai mengguncang sesuatu di dunia yang tidak kasat mata, dan ia belum berniat berhenti. Di luar rumah, di antara sela pepohonan bambu yang rimbun, sepasang mata mengintip dari kejauhan. Mata itu milik seseorang yang sudah tua, berjubah gelap, dengan rambut digelung di kepala seperti seekor ular tidur. Mbah Karno menyeringai, menyaksikan cahaya dari rumah Bu Wagini. Anaknya ternyata lebih berbahaya dari ibunya, gumamnya lirih. "Kalau begitu, kita harus panggil yang lama tidur." Malam belum sepenuhnya jatuh ketika Rashid menyelinap keluar rumah, hanya berbekal senter kecil, dan kitab kecil bersampul kulit yang kini selalu ia simpan di saku dalam. Udara di desa Sendanggeni terasa lebih berat dari biasanya. Langit berawan, bulan terbungkus kelabu seperti mata yang mengintip dari balik kain kafan. Rashid berjalan cepat menuju hutan kecil di belakang makam ibunya. Ia tak datang tanpa alasan. Beberapa jam sebelumnya, saat memanjatkan doa di pusara Bu Wagini, ia mendengar sesuatu yang tidak seharusnya terdengar, ratapan lirih seorang anak, tapi bukan dari makam.
Suaranya datang dari balik semak dari dalam hutan. Rashid mengikuti suara itu. Tapi waktu itu malam telah larut dan firasatnya belum cukup kuat. Kini, ia kembali. Langkahnya mantap melewati batang-batang bambu yang menjuntai, seperti tirai. Hutan itu bagai labirin, tapi kitab kecilnya memberi petunjuk halus. Setiap kali ia melafalkan ayat tertentu, daun-daun bergerak seolah mengarahkannya. Dan di antara kabut tipis, ia menemukan celah batu yang tertutup semak berduri. Ia merunduk, masuk. Celah itu menurun curam. Bau lembab bercampur dupa menyengat hidungnya. Dinding gua berlumut, tapi ada bekas goresan yang bukan alami. Garis-garis membentuk simbol-simbol kuno, seperti aksara Jawa kuno yang tercampur dengan tulisan dari dunia yang berbeda. Semakin dalam ia melangkah, makin terdengar jelas bunyi kidung. Bukan tembang biasa, suaranya berat bergetar seperti digemakan dari rongga dada yang berumur ribuan tahun. Tumbal keempat, darah yang bisu, bukalah pintu air mata, jalan bagi mereka yang tertidur, agar kuasa malam turun di kepala. Rashid bersembunyi di balik batu besar, dan di sanalah ia melihatnya. Lingkaran api yang membentuk segitiga, di tengahnya seorang anak kecil, kurus, berbalut kain lusuh. Matanya kosong, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Bocah tunawicara, Diao. Sekelilingnya 5 sosok berjubah hitam bersujud, dan 1 berdiri. Tinggi, tua dan berjanggut putih kusut, Mbah Karno. Tatapannya kosong, tangannya menggenggam keris pusaka yang ujungnya meneteskan darah ayam hitam. Dengan darah ini, kami buka pintu air mata. Untuk para yang tidur di balik tanah dan akar, bangkitlah, dan dengarkan permintaan kami. Teriaknya, Rashid merasakan desakan dalam dadanya. Kitab di sakunya terasa berdenyut seperti jantung kedua. Ia menutup mata, melafalkan doa pelindung, dan menarik napas panjang, lalu ia berdiri. Tinggalkan anak itu. Suara Rashid menggema dalam gua seperti petir. Para dukun bersorban hitam terkejut, beberapa mundur. Mbah Karno menoleh, mata tuanya menyipit. Kau, gumamnya, anak Wagini, datang dengan berani, tapi keberanian tanpa ilmu, hanya kesombongan. Aku tak datang dengan kebencian, jawab Rashid tegas. Aku datang untuk menghentikan kejahatanmu. Mbah Karno tertawa, suara tawa yang menggema seperti kayu retak. Wagini pun datang dengan kata-kata suci, tapi tetap dikubur lebih dulu. Keris itu terangkat. Api dalam lingkaran menyala lebih terang. Anak itu merintih, bukan dengan suara tapi dengan air mata. Tangis yang tak bersuara, menetes seperti hujan dari matanya yang polos. Rashid melangkah masuk ke lingkaran. Para pengikut, Mbah Karno mencoba menghalangi, tapi Rashid sudah membuka pagar dirinya. Api dari ritual menyentuh tubuhnya tapi tidak membakar. Justru nyala itu perlahan meredup saat menyentuh kulitnya. Kitab ini mengajarkanku bahwa tidak ada api yang bisa membakar cahaya, ucap Rashid tenang. Dan ia mengangkat tangan, membacakan seruan langit. Dengan nama yang maha melihat, dengan cahaya yang tak bisa dipadamkan, aku menolak segala bentuk kezaliman dan mengembalikan niat jahat ke sumbernya. Angin berhembus kencang dari dalam gua, seolah alam sendiri membalas doa Rashid. Simbol-simbol di dinding gua menyala lalu runtuh seperti debu. Lingkaran api pecah dan Mbah Karno terhempas ke belakang. Kerisnya terlepas dan mencuat ke langit-langit gua. Asap hitam membubung dari tubuhnya. Ia menggeram, tubuhnya berubah menjadi siluet yang tak jelas bentuknya. Setengah manusia, setengah bayangan. Dengan sorot mata merah membara, ia berkata, "Belum selesai. Kau membuka pintu ini, dan kau akan menanggung akibatnya." Air mata sudah menetes, dan air tak bisa ditarik kembali. Lalu ia menghilang dalam pusaran asap pekat, menyisakan bau menyengat seperti daging terbakar. Rashid memeluk bocah bisu itu. Tubuhnya dingin tapi masih hidup. Ia membawanya keluar, pelan-pelan menyusuri jalan sempit hingga mereka keluar dari gua. Langit di luar kini hujan rintik-rintik, seperti turut menangisi apa yang baru saja terjadi. Di punggungnya, anak itu bersandar, menggenggam lengan Rashid erat-erat. "Namamu siapa?" tanya Rashid pelan. Anak itu menunjuk dada dengan jari telunjuk, lalu menggambar huruf di udara, ADI.
Adi, sekarang kamu aman. Rashid berjalan pulang. Langkahnya berat, tapi hatinya kuat. Ia tahu, ini baru permulaan. Pintu air mata sudah terbuka. Dan walaupun ia menyelamatkan Adi, ia juga menyadari satu hal yang menggetarkan hatinya. Ia tidak hanya berhadapan dengan Mbah Karno, ia telah masuk ke dalam urusan makhluk yang telah tidur terlalu lama. Dan mereka mulai terbangun. Pagi itu langit di desa Sendang Geni tidak seperti biasanya. Kabut turun lebih lambat, menggantung rendah seolah enggan pergi. Di setiap rumah, daun jendela tertutup rapat, seolah warga sepakat menahan napas. Angin berembus membawa bau gosong yang menyusup ke celah-celah dinding kayu dan genteng tua. 3 orang warga ditemukan mati. Tubuh mereka hitam hangus, tapi anehnya tidak ada api atau benda yang terbakar di sekitarnya. Seperti tubuh mereka terbakar dari dalam. Leher dan dada menghitam, mata mereka terbuka lebar, menatap ke atas seolah melihat sesuatu yang tak mampu mereka pahami sebelum hembusan napas terakhir. Mereka adalah orang yang dulu paling lantang menolak keberadaan Rashid saat pulang ke desa. Pak Lebar yang menuduh Rashid sebagai anak durhaka. Mas Bowo yang pernah menolak menjual beras padanya. Dan Burum, tetangga yang mengunci pintu saat Rashid mengetuk minta pertolongan. Ketiganya mati dalam satu malam. Isu menyebar lebih cepat dari suara azan subuh. Dan seperti api di musim kemarau, fitnah menyala dari mulut ke mulut. Dia bawa ilmu dari pesantren. Ilmu hitam. Jangan-jangan dia balas dendam, kayak ibunya dulu yang keras kepala. Rashid itu bukan lagi santri, tapi murid setan. Rashid hanya bisa berdiri di depan rumah almarhum ibunya, sementara puluhan pasang mata menatap dengan kebencian dan ketakutan. Seorang lelaki tua dengan ikat kepala batik menudingnya dengan gemetar. "Pergi dari sini, nak. Kau bukan bagian dari desa ini lagi. Kau bawa celaka. Kalau engkau masih di sini malam ini, kami sendiri yang akan kubur kau seperti ibumu." Darto yang datang terburu-buru mencoba menenangkan, tapi warga sudah tersulut. Batu pertama dilempar mengenai pintu, batu kedua mengenai bahu Rashid. Darto menarik tangan sahabatnya itu. "Ayo, kita pergi dulu. Ini bukan saatnya melawan." Mereka berdua mengungsi ke gubuk tua di ladang belakang rumah Pak Lurah yang sudah kosong bertahun-tahun. Malamnya Rashid duduk di pojok ruangan, menggenggam kitab kecil itu dengan gemetar. Bukan karena takut pada warga, tapi karena ia sadar 3 nyawa melayang. Dan itu bukan kebetulan. Mbah Karno murka, gumamnya. Dia kehilangan tumbal. Bocah bisu itu adalah bagian dari 4 pengunci. Tapi saat satu dikacaukan, kemarahan itu mencari pengganti. Pengganti? Darto duduk di sebelahnya. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap waspada. "Kau maksud mereka yang mati itu jadi tumbal pengganti?" Rashid mengangguk. Dan selama pintu gaib terakhir belum ditutup, kematian akan terus terjadi. Mbah Karno sudah tidak bermain diam-diam lagi. Dia sedang membuka jalan agar kekuatan yang lebih besar bisa lepas. Darto diam, memandang lantai tanah. Lalu, pintu gaib itu ada di mana? Rashid membuka kitabnya, membalik lembaran dengan teliti. Di antara halaman-halaman yang mulai rapuh, ia menunjuk pada satu sketsa. Gambar 3 gerbang batu membentuk segitiga, dan 1 garis samar ke arah selatan. 4 gerbang. 1 di gua tempat kita temukan Adi. 2 lagi kemungkinan tersembunyi di wilayah desa yang dulu pernah jadi pusat kerajaan kecil. Dan 1 terakhir. Ia mengernyit. Ada petunjuk samar. Dikatakan pintu keempat adalah lubang dalam tanah tempat air tak pernah mengalir. Darto menegakkan tubuh. "Sumur mati? Bisa jadi. Aku tahu 1, bisik Darto. Sumur buta di pinggir kebun belakang rumah mantan dukun bajingan itu, Mas Tirta. Waktu kecil aku pernah jatuh ke sana. Nggak ada airnya, cuma angin. Orang-orang bilang itu tempat jin. Besok pagi, kita ke sana. Namun malam itu mereka tak bisa tidur. Angin di luar gubuk membawa suara. Suara tangis, tapi bukan tangis manusia. Lebih seperti lenguhan lembut.
Dari mulut yang penuh tanah, Rashid membuka kitab, membaca doa pelindung dengan suara lirih, lalu menggenggam tangan Darto. Apapun yang terjadi, jangan lepas tangan. Malam ini kita sedang diuji. Darto mengangguk, wajahnya tegang. Suara tangis semakin dekat, lalu terdengar ketukan. Bukan di pintu, tapi di tanah. Duk, 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 3 ketukan seperti suara peti mati dipalu dari dalam. Lalu hening. Pagi harinya, langit cerah, seolah malam tak pernah mengandung teror. Rashid dan Darto menyusuri jalan setapak menuju belakang rumah Mas Tirta. Di antara ilalang tinggi dan semak yang menggila, mereka menemukan sumur tua, dikelilingi batu yang mulai berlumut. Tidak ada timba, tak ada pagar, cuma mulut gelap yang seperti menunggu korban. Rashid menyalakan senter, mengarahkan cahaya ke dalam. Tidak ada air, tapi angin keluar dari sana lembab dan dingin. Ini tempatnya, bisik Rashid. Pintu gaib terakhir. Tiba-tiba, suara tawa terdengar dari balik semak. Berat, menyeringai. Hebat, santri kecil menemukan tempat suci yang bahkan para leluhur segani. Ucap suara itu. Mbah Karno muncul dari balik bayang pohon jati. Jubahnya seperti asap yang menempel di kulit. Di belakangnya 2 makhluk hitam tinggi tak bermata berdiri diam seperti patung hidup. "Kenapa engkau tak menyerah saja, Rashid?" ucap Mbah Karno. "Kau bisa hidup damai. Atau kau ingin menyusul ibumu, ia pun keras kepala sepertimu?" Rashid berdiri di tepi sumur tak bergeming. "Aku tak takut mati," jawabnya. "Tapi aku tak akan biarkan iblis tumbuh dari tanah yang diwariskan untuk hidup." Mbah Karno tersenyum kecil. "Kalau begitu, mari kita mulai pertunjukannya, santri." Dan dari balik sumur, suara tangis anak-anak mulai terdengar lagi. Kali ini, lebih banyak, lebih keras, lebih putus asa. Langit Jumat Kliwon itu seperti menggantung lebih rendah dari biasanya. Awan hitam mengendap, petir tak kunjung menyambar, hanya kilat yang sesekali menyayat langit tanpa suara. Rashid dan Darto berdiri di depan bangunan tua yang sudah lama terbengkalai, bekas rumah masa kecil Bu Wagini, ibunya. Dinding papan sudah lapuk, atap sebagian roboh dan bau anyir bercampur tanah basah memenuhi udara. Darto menoleh dengan wajah cemas. "Kau yakin dia di sini?" Rashid mengangguk perlahan. "Tempat kenangan terakhir ibu, tempat paling cocok bagi Mbah Karno membuka gerbang antara dunia." Mereka masuk perlahan. Lantai berderit setiap kali diinjak. Di ruang tengah, lilin-lilin hitam menyala membentuk lingkaran, dan di tengahnya berdiri sosok tinggi berjubah kelabu. Mbah Karno. Di tangannya tongkat tua dengan kepala ular. Di belakangnya sesosok bayangan samar mulai terlihat. Perempuan. Wajahnya mirip Bu Wagini. Darah Rashid berdesir. Ia melangkah maju tapi langkahnya terhenti. Mata sosok itu menatapnya. Penuh kerinduan tapi juga kehampaan. "Bu," bisiknya. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena rindu yang belum sempat disampaikan. "Dia bukan ibumu," kata Darto lirih dari belakang. Namun Mbah Karno terkekeh. "Tapi dia juga bukan ibumu, santri. Ia adalah yang lahir dari tangis dan dendammu. Pintu air mata telah kubuka, dan inilah hasilnya. Jiwa yang kau inginkan, tapi tak bisa kau miliki." Rashid menunduk. Hatinya berkecamuk. Wajah itu terlalu mirip. Senyumnya, sorot matanya, bahkan aroma tubuhnya, semuanya seperti Bu Wagini. Ia melangkah mendekat, tapi setiap langkah membuat suara dalam hatinya semakin bingung. Sosok itu membuka mulut. "Nak, kau pulang?" Tangis pecah. Lutut Rashid melemas. Ia ingin memeluk, ingin menebus, ingin kembali menjadi anak yang memeluk ibunya tanpa takut. Tapi lalu ia teringat satu hal. Nasihat terakhir dari Kiai Syakur dalam mimpi beberapa malam lalu. Jangan biarkan kerinduan mengubur kebenaran. Cinta sejati tak memaksa tapi membebaskan. Rashid berdiri, tangan gemetar. Ia membuka kitab kecil dari balik bajunya, lalu membacakan doa dari halaman terakhir, doa pengusir tipuan yang hanya bisa keluar dari hati yang lapang. "Ya Allah, terangilah hati kami dengan kasih-Mu, bukan amarah kami sendiri."
Buka jalanmu yang lurus meski di depanku adalah wajah ibu yang tak sempat kucium terakhir kali. Sosok itu mulai menggeliat, wajahnya memudar. Senyumnya berubah jadi senyum getir, lalu menjadi jerit. Mbah Karno meraung. Kau lebih memilih doa daripada kekuatan, bodoh. Kau bisa kuasai desa ini. Kau bisa menghidupkan ibumu kembali. Rashid memandang lurus ke arah Mbah Karno. Ibuku sudah mati, tapi aku masih hidup dan hidup ini bukan untuk dendam. Seketika angin berputar di dalam rumah. Lilin padam satu persatu. Sosok perempuan itu hancur jadi kabut. Tapi dari pusaran itu muncul makhluk lain. Tinggi, gelap, bersayap robek, matanya kosong seperti jurang tak berujung. Dia panggil sesuatu yang bahkan dia sendiri tak kuasai, kata Rashid. Makhluk dari balik pintu air mata. Darto meraih tangan Rashid. Apa kita bisa kalahkan itu? Rashid mengangguk pelan. Bukan dengan tenaga, tapi dengan kelapangan. Ia duduk bersila, membentuk lingkaran kecil dari garam dan bunga melati yang ia bawa sejak sore. Ia mulai membaca doa-doa yang diajarkan Kiai Syakur. Doa perlindungan, doa cahaya, doa cinta. Makhluk itu mengaum, tapi tiap bacaan membuatnya mengecil. Asap hitam di tubuhnya luruh. Mbah Karno berusaha mempertahankan wujudnya, tapi kini tubuhnya pun mulai terangkat oleh angin pusaran. Tidak, aku belum selesai. Aku masih butuh satu tumbal lagi. Rashid membuka matanya. Ia bangkit menatap lurus ke arah Mbah Karno. Cukuplah, kau sudah ambil terlalu banyak. Sekarang waktumu selesai. Dengan kalimat itu ia melempar satu ayat terakhir ke arah pusaran. Angin terdiam, lalu meledak dalam cahaya. Rumah itu bergetar, lalu ambruk perlahan. Rashid terbangun di tanah lapang. Fajar mulai muncul dari timur, dan aroma embun menggantikan bau darah dan tanah malam sebelumnya. Darto duduk di sebelahnya, luka kecil di keningnya. Sudah selesai? Tanya Darto. Rashid mengangguk. Belum sepenuhnya, tapi pintu itu sudah tertutup. Mereka berdiri memandang bekas rumah masa kecil Bu Wagini yang kini tinggal puing dan debu. Bu, bisik Rashid menatap langit. Maaf, aku hampir biarkan dendam mengotori nama kita. Langit menjawab dengan kesunyian yang hangat. Rashid tersenyum kecil. Sekarang saatnya memulai pagi. Langit cerah memayungi desa Sendang Geni. Setelah malam yang porak-poranda oleh kegelapan, pagi itu seperti baru saja lahir. Burung-burung mulai bernyanyi lagi, dan embun jatuh perlahan dari dedaunan, seperti air mata, yang kini berhak jatuh dalam kedamaian. Rashid berdiri sendirian di atas makam ibunya. Tangan kirinya menggenggam Al-Quran kecil warisan Kiai Syakur, sedangkan tangan kanannya menyentuh nisan batu sederhana bertuliskan, Wagini binti Darso, wafat dalam ridha Allah. Tanah makam masih tampak baru, tapi tak lagi memancarkan aura, gelisah seperti hari pertama ia tiba. Tak ada lagi angin yang berdesir dingin, tak ada bisikan lirih dari balik pepohonan. Semuanya diam, tenang, dan usai. Ia duduk bersila, menghamparkan sajadah kecil dan membaca surah Yasin dengan suara pelan. Satu ayat, satu helaan napas. Bukan lagi didorong oleh dendam, melainkan oleh cinta. Cinta yang tertahan begitu lama, kini mekar dalam keikhlasan. Bu, bisiknya lirih setelah selesai membaca. Anakmu pamit pulang ke pesantren. Doakan Rashid supaya kuat menjaga diri dan ilmu. Doakan agar tak ada lagi yang jatuh karena ilmu hitam. Dan maafkan karena terlambat pulang. Seketika angin bertiup lembut. Bukan angin dingin yang menghantui, melainkan hembusan hangat seperti belayan tangan seorang ibu. Beberapa hari berlalu. Desa Sendang Geni mulai hidup kembali. Warga kembali berani keluar rumah malam hari. Di warung kopi, obrolan tidak lagi diselimuti ketakutan. Bahkan anak-anak sudah mulai bermain di pekarangan, sesuatu yang tak terlihat sejak Mbah Karno menyebarkan teror lewat santet dan tumbal. Di sisi masjid, seorang lelaki kurus tengah menyapu lantai dengan tekun. Matanya masih merah tapi bukan karena mabuk melainkan karena lelah. Darto yang dulunya selalu ditemukan setengah sadar di warung kopi, kini mulai menemukan jalannya. Kalau masjid ini bersih,
katanya pada Rashid yang datang menjenguk, siapa tahu dosa-dosa juga bisa ikut disapu. Rashid tertawa kecil, pasti bisa. Allah itu luas ampunannya toh, asal niatmu betul. Darto menatap ke arah langit. Kadang aku iri sama kamu, Sid. Punya tujuan, punya ilmu, dan punya keberanian. Aku cuma bisa ikut di belakangmu. Kalau kamu ikut dengan hati yang ikhlas, jawab Rashid, kamu bukan di belakang, kamu di samping. Mereka saling menepuk bahu. Tak ada yang perlu diucapkan lebih lanjut. Luka lama tak harus diobati dengan kata-kata. Kadang cukup dengan kehadiran dan niat baik. Sore harinya, sebelum kembali ke pesantren, Rashid kembali mengunjungi makam ibunya untuk terakhir. Kali ia membawa seikat bunga Kamboja dan melati yang baru dipetik dari halaman pesantren. Ditaruhnya pelan di atas makam sambil berdoa dalam hati. Namun saat ia hendak pergi, matanya menangkap sesuatu yang tak dibawanya. Seuntai bunga melati segar, masih basah oleh embun, tergeletak di sisi batu nisan. Warnanya putih bersih, terlalu segar untuk bunga yang diletakkan sejak pagi. Rashid menoleh kiri kanan, tak ada siapa-siapa. Angin pun berhenti berhembus. Ia berjongkok, memperhatikan bunga itu dengan seksama. Tidak ada bekas tangan manusia, tidak ada jejak langkah. Tapi aroma harum melati itu menusuk hidung, menyusup ke dada, lalu turun ke perut seperti rasa lapar yang tak bisa dijelaskan. Ia menggumamkan doa pelindung, lalu berdiri. Mungkin ini hanya kebetulan, pikirnya. Atau mungkin sisa dari dunia yang belum sepenuhnya pergi. Pintu air mata memang telah tertutup. Tapi siapa bisa memastikan apa yang ada di balik pintu lain yang belum dibuka? Rashid melangkah perlahan, menuruni jalan setapak dari pemakaman. Dari kejauhan, lonceng kecil masjid mulai berdenting menandakan waktu asyar. Di bahunya Al-Quran kecil dari Kiai Syakur masih tergantung, dan di hatinya keyakinan masih menyala. Malam-malam kelam boleh datang lagi, entah kapan. Tapi Rashid tahu sekarang, cahaya bukan untuk melawan gelap, cahaya untuk menerangi, dan ia telah memilih jalannya. Sebagai cahaya kecil yang bersinar dari doa dan ilmu di tengah dunia yang masih gelap. Tamat. Selamat datang di channel Seram Oi.